أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun dan meminta kepada ulun untuk membacakan sedikit daripada manaqib riwayat hidup Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Maulid Nabi tadi, kemudian membaca manaqib istri Nabi yaitu Siti Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup, dan mengampuni dosa-dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita. Dan mudah-mudahan kita seberataan diberikan keselamatan dunia wal akhirah dan diberikan husnul khatimah, mati beriman dan masuk surga bighairi hisab, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di dalam kitab Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang ditulis oleh seorang ulama besar yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala tentang beberapa keistimewaan Siti Khadijah. Di antaranya Siti Khadijah, beliau mendapatkan derajat kemuliaan yang paling tinggi karena beliau merupakan orang pertama yang mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan perempuan. Tidak ada yang mendahului keimanan beliau daripada golongan perempuan. Adapun daripada golongan laki-laki yang pertama beriman dengan Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siti Khadijah jualah yang selalu setia mendampingi dan menguatkan Nabi dalam memegang tongkat kenabian. Selain itu dikisahkan dalam kitab karya Sayyid Muhammad ini bahwa jauh sebelum adanya syariat tentang salat, Siti Khadijah sudah melaksanakan salat bersama Nabi dan juga bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 3 orang yang permulaan masuk Islam. Kalau di kalangan bebinian Siti Khadijah, di kalangan laki-laki yaitu Sayyidina Abu Bakar, di kalangan kekanakan yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Siti Khadijah ini sebelum Sidin kawin nikah dengan Nabi Muhammad SAW, Sidin itu sudah tahu melewat mimpi. Sebelum kenal Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah itu sudah tahu pacangan lelaki lawan Nabi akhir zaman. Itu dapatnya lewat mimpi. Jadi kisahnya di suatu malam Siti Khadijah guring di rumah Sidin. Soalnya dalam guring itu mimpi melihat matahari turun dari langit, masuk matahari itu ke rumah Siti Khadijah. Kemudian cahaya matahari itu keluar dari rumah itu menerangi akan seluruh
kota Mekah, bahkan seluruh alam semesta. Kemudian Siti Khadijah bangun daripada tidur, penasaran apa maksud daripada mimpi tersebut. Kemudian Sidin datang kepada paman Sidin. Ada yang mengatakan sepupu Sidin namanya Waraqah bin Naufal. Menakunakan karena Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang bisa mentafsirkan mimpi. Dia datang kepada Waraqah bin Naufal, mengisahkan tentang mimpinya seperti itu, apa maksudnya. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, wahai Khadijah, tafsir daripada mimpi itu, engkau nanti akan menikah dengan seorang nabi akhir zaman. Siti Khadijah pun sidin takajud-takajud teh dengar kita takajud masalah takajud bercampur dengan senang aja hati, penasaran, bertakun kepada Waraqah bin Naufal, urang mana nang pacangan jadi laki ulun. Ujar Waraqah bin Naufal, orang Arab juga, lain orang Selan lain. Orang Arab bertakun pulang dari suku apa? Dijawab Waraqah bin Naufal, dari suku Quraisy. Lain orang Banjar lain. Kemudian dari keturunan mana? Dijawab Waraqah bin Naufal, dari Bani Hashim. Karena ada di antara kain Nabi itu Hashim. Kemudian siapa namanya? Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, itu kisahnya. Kemudian terkisahlah di rumah Abu Thalib. Di situ Nabi umpat begana, umpat diam, karena Nabi Muhammad ini kasihan sidin, mulai lagi di dalam perut sudah yatim, kemudian lahir ke dunia belum balik lagi yatim piatu, digaduh kai meninggal digaduh paman. Itu sebenarnya Allah Ta'ala hendak mendidik Nabi Muhammad supaya kada berharap lawan makhluk, berharap lawan Allah Ta'ala ya. Jangan berharap kuitan bisa mati. Jangan berharap paman bisa mati. Jangan berharap wan kai bisa mati. Berharaplah wan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu didikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Nabi Muhammad umur sidin panak 25 tahun, begana di rumah paman Sidin Abu Thalib. Waktu itu Nabi kita sedang duduk makan, dan makannya Nabi Muhammad ini dengan penuh adab, walaupun waktu itu Nabi Muhammad belum diangkat jadi Nabi, jadi Rasul. Dan Sidin kadang pun makan berdahulu pada orang. Jadi anak-anak Abu Thalib makan berdahulu, hanya Sidin berdudi. Si Nabi kita Muhammad SAW ini, Nabi kita Muhammad pun umpat memarina itu ada cuma umpat numpang doang, tapi Sidin begawi juga mengambil kambing. Hasilnya diberikan kepada paman Sidin untuk menghidupi kehidupan rumah tangga, duitnya itu ada kesan Sidin tidak. Nah, jadi Abu Thalib ini ada diisi sang sanak perempuan namanya Atikah. Benang sanak berdua nih bukandiran. Ujar Atikah, wahai Abu Thalib, nanti anak kemanakan kita Muhammad nih dewasa sudah. Ile ya Abu Thalib, anak sudah nih kawin. Kayak apa yo kita nih mengawinkan kita nih kan divisi duit juga. Kita nih kan orang miskin. Ile ya. Ujar Atikah, tahu lah kawan Khadijah. Tahu nang perempuan yang mulia galak, yang kaya raya galak, nang bungas itu galak, walaupun janda 2 kali. Nah bergerak Khadijah setumat lagi jalan hendak membawa dagangannya aja ke negeri Syam, maksudnya karyawannya. Nah bergerak coba bang kita suruh ya Muhammad yo umpat juga berdagang, membawakan dagangan Siti Khadijah. Kok pinenya dapat duit kina diumpahi. Awan duit itu kita kesan mengawinkan inya.
Iya. Nah, lalu dipandirilah Nabi Muhammad oleh kedua mempari nasirin Muhammad. Akon kamu kami surah berpedagang jiwa. Nabi kita Muhammad ini sini tinggi pun aja lawan memarina kan opat memarina. Nah, lalu datanglah Atikah kepada Khadijah, ujuk-ujuk datang. Wahai Khadijah, apa aja Khadijah? Ini aku Atikah namanya. Aku ini Indonesia anak kemanakan nang kadadadewian nih. Awakah 4 jua jadi karyawan ikam membawakan dagangan ikam ke negeri Syam. Ijar Khadijah siapa anak kemanakan pian orang mananya. Jadi Atikah orang Arab juga. Ada orang lain tak? Mbak Tukang dia Khadijah suku apanya? Suku Quraisy. Jadi situ Khadijah suku Quraisy. Jangan-jangan ini nang sama lawan yang mimpiku lah. Lalu bertakon pula Khadijah. Dari keturunan mana? Anak kemenakan pianto dari keturunan Bani Hashim. Ya, Malidak pernah hadir iya sepunya. Nang dalam mimpi itu apakah ini jawaban daripada mimpiku? Betul bang. Daripada dari suku mana suku Quraisy dari Bani keturunan Bani Hashim. Nah, ya sepunya. Siapa ngananya? Muhammad. Abahnya bang Abdullah. Nah, iya ada salah lagi deh. Tapi Siti Khadijah ini bisa dan pandai menyembunyikan rasa takjub Sidin. Dan Sidin sabar aja nang kadang kawin akan aku ada langsung kayak gitu. Jadi banyak orang kada tahu disupan biniannya. Jadi sabar aja Siti Khadijah menunggu kapan Tuhan mengawinkan mentakdirkan kawin lawan Nabi Muhammad terserah Tuhan langsunglah Siti Khadijah menerima. Ayo silakan aja suruh Muhammad datang sini untuk membawakan daganganku. Kita sekolah lagi membawa ke negeri Syam. Dan ujar Atikah pulang ajarna Khadijah pulang wahai Atikah, maukah engkau anak kemanakan engkau ku beri gaji yang berapa kali lipat dibandingkan karyawanku yang lain? Pun bener sungguh himung bener aku ujar si Atikah. Lalu bolehlah Atikah dari kepada Allah tadi mengabarkan bahwasanya Muhammad diterima. Nah, untuk jadi karyawan Khadijah bahkan dijanjikan dapat gaji nang dono daripada nang lain. Nah, jadi itu kan kisahnya sebelum Siti Khadijah kawin dengan Nabi Muhammad. Sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah sudah tahu pacangan kawin dengan Nabi akhir zaman itu melewat mimpi. Jadi ketika Siti Khadijah berumah tangga dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad didatangi Jibril lah di Guha Hira, di pagut Jibril, ujar Jibril, Iqra, baca. Ujar Nabi kita, ma'ana biqari'in, aku kada bisa membaca. Di pagut Jibril pulang kayu-kayu Nabi Muhammad ini siapa nang datang nih membangun. Lalu Nabi kita pun pulang ke rumah. Ujar Nabi Muhammad, zamiluni selimuti aku. Perasaan cemas ada di hati Nabi Muhammad SAW. Lalu Siti Khadijah waktu itu Sidin menenangkan Nabi Muhammad SAW, menghibur Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan Nabi Muhammad, aku tadi kamu didatangi makhluk lengkap ini memangguti aku ini. Tapi Siti Khadijah ini pandai menghibur Nabi Muhammad, bahkan membawa kepada seorang ahli kitab ada di daerah itu, ahli kitab namanya Buhairah. Nah, ditakunakan bahasa bawah ininya, ditakunakan nonton guru apa nih laki ko nih ini didatangin. Lalu ujar Buhairah, ada salah lagi nang mendatangi laki ikam tuh iya nang mendatangi Nabi Musa hari, maksudnya malaikat Jibril. Nabi laki ikam ini nabi akhir zaman.
sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Nya Abu Hurairah ini ahli kitabnya. Ini seandainya aku ibaratnya tuh hidup panjang, aku akan membela akan laki ikam ini. Nah, cuman kada lawas itu meninggalnya si Wahira itu. Nah, jadi ketika balik ke rumah Nabi kita nih bepandir pulang, wahai Khadijah, ada pulang orangnya datang, maksudnya Jibril. Ada pulang orangnya Nabi Muhammad, jadi melihat Jibril dan Siti Khadijah ada melihat. Nah, lalu supaya memastikan si Khadijah nih, Siti Khadijah dipacul sidin, tutup kepala sidin. Betapun Siti Khadijah, ada lagi orangnya di Libyan, ada lagi. Ujar Khadijah, ada salah lagi, itu malaikat lain setan. Yang malaikat tusupan kalau ada orang memacul korodok bukanya. Ada salah lagi, malaikat juga enam datang. Jadi biar jangan khawatir. Nah itu Siti Khadijah luar biasa menghibur Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di antara keistimewaan Siti Khadijah, beliau termasuk perempuan yang mulia. 4 orang perempuan yang mulia di alam semesta, salah satunya Siti Khadijah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, Sayyidatu Nisa'il Alamin Maryam, summa Fatimah, summa Khadijah, summa Asiyah, imra'atu Fir'aun. Ujar Nabi kita bersabda, bermula penghulu perempuan di alam semesta. Di alam semesta ini maksudnya di dunia kah? Di akhirat kah? Di surga kah? Itu nang paling hebat, nang paling mulia pemimpin perempuan itu 4 orang. Yang pertama ngarannya Maryam. Alabian Maryam. Maryam itu mantan ulun bahari. Kawin dehnya, ulun kawin juga orang lain. Jadi maksudnya Maryam ini adalah ibu Nabi Isa. Maryam itu binti Imran. Abahnya itu Imran namanya. Nah, mamanya Maryam ini tahu lah Bian. Tahu lah. Hannah. Ada bacaan pelongsor beranak. Hannah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud wa bi barakatil mustafal mahmud. Dia akan membanyak makan orang anak beranak, insyaallah lancar beranaknya. Hannah waladat Maryam, Hannah melahirkan Maryam. Wa Maryam waladat Isa, Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Ukhruj ayyuhal maulud, keluarlah olehmu wahai orang yang hendak dilahirkan mesti baik. Bi qudratil malikil ma'bud, dengan kekuasaan Allah Al-Malik yang Maharaja, Al-Ma'bud yang disembah Allah. Wa bi barakatil Mustafa Al-Mahmud, dengan berkat Al-Mustafa Nabi Muhammad, Al-Mahmud yang dipuji Nabi Muhammad. Dengan kekuasaan Allah dan kan berkat Nabi Muhammad, keluarlah engkau wahai anak yang di dalam perut mamanya. Nah kayak itu. Tiba kan banyak kirmakan orang beranak, insyaallah dengan izin Allah, dengan berkat Rasulullah bertawasul dimudahkan proses kelahirannya atau beranaknya. Jadi Hannah naran kuitan Siti Maryam nih. Abasidin Imran. Nah, Siti Maryam ini adalah perempuan yang suci, perempuan yang salihah, yang menjaga diri. Nah, bagus saya biar misalnya si anak ngarani dengan nama-nama yang mulia. Maryam ka, Fatimah ka, Khadijah ka, Asiyah ka. Jangan coba ngarani yang bagus-bagus, keren ya. Wah ini orang ngaran minum artis. Ngaran barang dulu mirip orang-orang saleh. Jadi Siti Maryam ini dituduh oleh orang-orang Yahudi melakukan perzinahan. Kenapa? Lahir anak laki kadeda. Lahir anak laki kadeda. Orang-orang Yahudi menuduh Siti Maryam berzina. Nah, itu tuduhan fitnah.
Kemudian orang-orang Nasrani pulang memadahkan bayi Siti Maryam itu yaitu Nabi Isa anak Tuhan pulang. Sama-sama salah juga nuduh. Ada memadahkan Nabi Isa bin Maryam ini anak zina. Orang Yahudi memadahkan. Ada memadahkan Nabi Isa bin Maryam ini anak Tuhan. Salah juga, dia yang disembahnya oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Bahasa kita Yesus. Yesus itu Nabi Isa. Nah, adapun kita Nabi Muhammad SAW, kita tidak mengatakan sidin anak zina. Kita tidak mengatakan sidin anak Tuhan. Tapi Nabi Isa adalah anak Siti Maryam, dan Nabi Isa adalah seorang nabi, seorang rasul yang Allah utus. Walaupun kalida abah itu kuasa aja Tuhan menciptakan seorang tanpa ada abah. Nabi Adam mah abah kadada, mama kadada, kuasa itu Tuhan. Nah, Siti Maryam ini termasuk perempuan yang mulia di alam semesta. Kemudian ujar Rasulullah yang kedua, perempuan yang mulia di alam semesta, Siti Fatimah. Siti Fatimah ini putri Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, istri Rasulullah Siti Khadijah. Siti Khadijah. Kemudian yang keempat, Siti Asiyah. Siti Asiyah ini adalah perempuan Fir'aun, bukan istri Fir'aun. Walaupun pada zahirnya dia istri Fir'aun, tapi Fir'aun selama berumah tangga dengan Asiyah kada pernah menyentuh Asiyah. Kisahnya kayak ini, kisah sedikit. Jadi Asiyah ini kan di zaman Fir'aun nih, orang yang bungas. Fir'aun naksir hendak mengawini Asiyah. Asiyah ada pun. Boleh kawin orang sombong aku Tuhan. Fir'aun nih. Lalu Fir'aun ini karenanya orang-orang punya kekuasaan, diancamnya Asiyah. Asiyah, kalau kau tidak mau kawin denganku, mama abahmu akan kucebulkan ke dalam penjara dan aku siksa. Mau ada mau ya Asiyah nih kawin Fir'aun terpaksa kawin Fir'aun. Cuman Asiyah nih berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan ulun daripada digatuk Fir'aun. Dikabulkan Tuhan doa Asiyah. Jadi bila Fir'aun itu hendak menggatuk, hendak menyetubuhi Asiyah, ada yang mengatakan lintok, ampun Fir'aun, lintok. Bahasanya impoten, lintok, ampun Fir'aun. Nah, iya deh. Ada juga riwayat mengatakan kayak ini. Bila masuk kamar hendak mengumpuli Asiyah, Allah serupakan seorang setan yang menyerupai Asiyah, yang sama dengan Asiyah. Jadi si Fir'aun itu bentukan non setan yang dia malam. Asiyah yang asli masih perawan. Nah Asiyah itu Siti Asiyah diam-diam beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Beriman kepada Allah, beriman dengan Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa ini dimusuhi Fir'aun. Nah, lalu akhirnya ketahuanlah Asiyah ini beriman dengan Nabi Musa kayak Fir'aun. Lalu disiksanya Asiyah di bawah terik matahari, direbahkan, diikat kakinya kayak orang menjamur iwak talang lagi. Nah diikat tangannya, diikat, diancam-ancam bila kada keluar daripada iman ikam kepada Musa, ikam akan aku bunuh. Tetap aja si Asiyah yang mempertahankan keimanannya. Mau Fir'aun, disuruh Fir'aun anak buahnya untuk memecahkan kepala Asiyah dengan batu. Lalu si anak buah Fir'aun mengangkat batu besar, hendak memukulkan batu besar ke kepala Asiyah. Ujar Asiyah berdoa, Rabbi bani li baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku suatu rumah di dalam surga. Dikabulkan Tuhan doa Asiyah. Waktu itu Asiyah melihat kedudukan di sini di dalam surga. Nah, ada yang mengatakan
Sebelum batu itu dihempaskan ke kepala Asia, Allah cabut kedua Asia. Sehingga Asia kada merasakan sakit lagi ketika batu memecahkan kepalanya. Ada juga yang mengatakan ketika Asia dipecahkan kepalanya, Asia kan melihat kedudukan Sidin dalam surga. Orang sudah melihat surga itu lezat, jadi kada merasakan lagi sakit sakaratul maut. Nah, jadi itu ada 4 perempuan yang mulia dalam semesta, dan kita wajib mencintai 4 perempuan itu. Nah, ulama ada mengatakan kenapa 4 perempuan ini mulia, bahkan dikatakan paling mulia dalam semesta. 4 perempuan ini, ujar ulama, karena 4 perempuan ini, keempatnya ini karena mulia terhubung dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Setiap apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu akan menjadi mulia. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, insya Allah kita dapat kemuliaan. Kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, kita akan dapat kemuliaan. Kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kita akan dapat kemuliaan. Kita mencintai apa yang dicintai Nabi Muhammad, kita akan dapat kemuliaan. Pokoknya apa yang terhubung dengan Nabi Muhammad, itu akan mulia. 4 perempuan ini terhubung dengan Nabi Muhammad, makanya mulia. Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad cinta kepada Fatimah, itu dia mulia. Siti Khadijah terhubung dengan Nabi Muhammad karena istri Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad dengan jiwa, raga dan hartanya. Dia terhubung dengan Nabi Muhammad mulia. Pertanyaannya, Siti Maryam dan Siti Asia memang di mana hubungnya dengan Nabi Muhammad? Maka pada sejaman. Siti Asia di zamannya Nabi Musa, di zamannya Fir'aun. Siti Maryam di zamannya Nabi Isa. Sedangkan zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad sekitar 500 tahun. Di mana hubungnya dengan Nabi Muhammad? Adalah pian yang tahu jawabannya. Adalah. Nah, mungkin pian kada tahu jawabannya, cuma pian membaca aja dalam Maulid. Fahadarat bitaufiqillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asia wa ma'ahuma minal huril 'ain. Di dalam rawi pahina Qurbatah. Ujar Habib Ali mengisahkan, Habib Ali Sayyidun, fahadarat bitaufiqillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asia wa ma'ahuma minal huril 'ain. Ketika Aminah kuitan Nabi Muhammad hendak melahirkan Nabi Muhammad, fahadarat bitaufiqillah, hadir dengan pertolongan Allah as-sayyidatu Maryam. Siapa? Siti Maryam hadir. Was-sayyidatu Asia, Siti Asia hadir juga. Wa ma'ahuma minal huril 'ain, dan beserta Siti Asia dan Siti Maryam ada juga bidadari hadir. Menghibur Siti Aminah. Artinya pian tenang aja, pian akan melahirkan semulia-mulia makhluk, seagung-agung manusia. Tenang aja pian. Mulianya di situ. Kenapa Siti Maryam, Siti Asia mulia? Karena menghadiri kelahiran Nabi Muhammad. Saat ini kita menghadiri pembacaan Maulid Nabi Muhammad. Sudah kita baca tadi Maulid Nabi, walaupun Maulid azab. Jadi kata ulama, Siti Asia, Siti Maryam itu kenapa mulia? Karena terhubung dengan Nabi Muhammad, menghadiri kelahiran, proses kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita umat Nabi Muhammad, di mana saja kita berada, apabila kita ketujuh menghadiri Maulid, perayaan Maulid Nabi Muhammad, mengadakan Maulid Nabi Muhammad, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah berikan kepada Siti Maryam dan Siti Asia. Mungkin itu saja yang dapat Allah sampaikan kalau kadarnya, karena wah ini asar bina cepat. Ulun ini ada tugas juga di masjid. Berapa bulan ala kadarnya lah. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan kemuliaan oleh Allah
Subhanahu wa taala berkat kita menghadiri acara Maulid ini, berkat kita menghadiri acara pembacaan manaqib Siti Khadijah, dan mudah-mudahan kita dikabulkan segala hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dilunasi segala hutang-hutang kita. Mudah-mudahan dijadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh-salehah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan di tempat ini, mudah-mudahan Allah mengumpulkan nanti kita di dalam surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.